Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih melawat kehidupan kami sampai detik ini. Mulialah nama-Mu. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini tertulis di kitab 1 Korintus 1 ayat 25. 1 Korintus 1 ayat 25 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menyegarkan kita, mengingatkan kita bahwa standar dan nilai Allah berbeda dengan standar dan nilai yang ada di dunia ini. Standar, kriteria, dan penilaian dari Allah berbeda dengan yang diterima oleh dunia ini. Cara kerja Allah yang melampaui semua hal. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mungkin kita kerap melihat, kerap mendengar bahwa yang lemah itu, yang tidak dianggap dunia, yang terkecil bagi dunia, itu dipakai Allah untuk menjadi pekerjaan besar, Bapak Ibu. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa ketika kita mengingat bahwa segala yang kita miliki, segala apapun yang kita miliki dalam hidup kita ini, itu semua adalah berasal dari hikmat Allah, berasal dari Allah. Untuk itu, kalaupun kita ingin bermegah atas semuanya itu, bermegahlah dalam Tuhan. Kitab Yeremia mengatakan, bermegahlah dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari kita juga diingatkan, disegarkan kembali melalui firman Tuhan ini, bahwa setiap orang, apapun ukurannya, bagaimanapun keadaannya, itu bisa dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan menurut ketetapannya. Yang bodoh di dunia belum tentu bodoh bagi Allah. Yang lemah bagi dunia belum tentu lemah bagi Allah. Karena cara kerja Allah, standar penilaian Allah berbeda dari penilaian dari standar yang ada di dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, jangan menyombongkan diri. Marilah juga selalu mengingat bahwa segala yang kita miliki ini itu semua berasal dari Allah, dan setiap orang bisa dipakai Allah untuk menjadi saluran berkatnya untuk setiap pekerjaan-pekerjaan besar. Orang bodoh dapat juga mengarahkan orang berhikmat. Orang bodoh juga dapat mengarahkan orang berhikmat. Orang bodoh dalam artian dalam kriteria-kriteria dunia ini. Tetapi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ingin memahami bagaimana cara berpikir Allah itu. Allah memakai hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang dianggap dunia tidak berlaku, tidak masuk standar kriterianya, tetapi Allah memakainya. Allah mempergunakan segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk mengerjakan pekerjaannya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, marilah kita bermegah dalam Tuhan untuk segala apa yang kita punya, dan meyakini bahwa setiap orang yang ada di dunia ini itu berharga, layak, dan itu bisa dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan besar. Karena standar dan nilai Allah, cara berpikir Allah, hikmat Allah melampaui segala hikmat, segala standar yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa standar, penilaian, dan hikmat yang daripada Engkau berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Dan tolong ingatkan kami ya Tuhan bahwa segala yang ada di dunia ini boleh Tuhan pakai untuk setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu menurut ketetapan-Mu. Untuk itu ajarlah kami untuk selalu rendah hati, dan ketika kami menyadari bahwa kami Tuhan menerima segala keberhikmatan daripada Engkau, ajarlah kami untuk dapat bermegah di dalam Engkau. Ketika kami bermegah, itu kami lakukan bermegah di dalam nama-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan berbagai rangkaian aktivitas kami dalam satu hari ini. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami juga selalu menyesuaikan diri kami, laku hidup kami ke apa yang Tuhan kehendaki, agar Tuhan totalitas kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau. Tolong kami juga dalam menjalani perjalanan hidup kami ini. Pimpin kami ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.